Pernah nggak sih kamu ngerasa ada satu pertemuan yang kayaknya kok bisa pas banget gitu? Atau waktu mau ambil keputusan besar, ada dorongan kuat banget dari dalam yang nggak bisa dijelasin, tapi rasanya bener gitu? Iya, iya. Coba deh, ingat-ingat lagi momen kebetulan yang terlalu sempurna dalam hidupmu. Gimana kalau semua itu sebetulnya bukan kebetulan sama sekali? Pertanyaan itu sebenarnya adalah inti dari semua yang akan kita gali hari ini. Karena dari sudut pandang yang akan kita bahas, momen-momen itu, yaitu bukanlah kejadian acak. Bukan acak ya? Bukan. Sumber kita, Al-Quran, melihatnya sebagai jejak-jejak atau mungkin sidik jari dari seorang arsitek tak terlihat yang sedang merangkai alur cerita hidup kita. Tepat. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar cara kerja sang arsitek ini. Kita akan lihat gimana momen-momen penting dalam hidupmu, dari pertemuan tak terduga sampai intuisi yang tajam, ternyata adalah bagian dari sebuah cetak biru ilahi. Betul, kita akan coba bedah ayat-ayat kuncinya. Oke, mari kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Gagasan bahwa dalam pandangan ini ya, nggak ada yang namanya kebetulan. Sama sekali. Ini kan mengubah segalanya ya. Kalau setiap peristiwa, bahkan sehelai daun yang jatuh pun udah diketahui dan tercatat. Betul, ini benar-benar mengubah cara kita memandang realitas. Fondasinya adalah konsep yang disebut Lauh Mahfuz. Atau biar gampang kita bayangin aja sebagai kitab catatan utama. Kitab catatan utama. Semacam, ya cetak biru kosmik di mana semua hal, masa lalu, sekarang, dan masa depan sudah tertulis di dalamnya. Al-Quran menggambarkannya dengan sangat detail di surah Hud ayat 6. Gimana bunyinya? Bunyinya begini. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Oke. Terjemahannya kurang lebih, dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Tunggu, ini menarik. Kalau rezeki dan bahkan tempat tinggal seekor serangga aja udah tercatat sedetil itu, Iya kan? apalagi jalur karir, jodoh, atau titik balik dalam hidup kita, ya kan? Ini berarti rasa cemas kita soal, aduh, salah pilih jalan nih, mungkin sedikit berlebihan. Tepat sekali. Ini langsung ke aplikasi praktisnya. Kecemasan itu kan muncul dari ilusi bahwa kita pegang kendali penuh dan setiap pilihan bisa jadi kesalahan fatal. Iya, betul. Padahal, dari perspektif ini, Tuhan bukan cuma mencatat, tapi juga menciptakan setiap urusan. Ini poin penting kedua. Surah Az-Zumar ayat 62 itu menegaskan. Oke. Ayatnya berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Terjemahannya, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Berarti termasuk pilihan-pilihan kita dan konsekuensinya juga dong. Persis. Jadi kembali ke pengalamanmu tadi. Kebetulan kamu ketemu seseorang yang mengubah karirmu, atau kebetulan kamu ketinggalan kereta yang ternyata bermasalah. Dari sudut pandang ini, itu semua adalah adegan yang memang sudah ada dalam skenario besar yang dirancang oleh sang arsitek. Bukan berarti kita jadi pasif kan? Nah, bukan. Ini bukan untuk membuat kita pasif, tapi untuk membebaskan kita dari beban kecemasan yang nggak perlu. Oke, aku paham soal skenario besarnya. Tapi gimana dengan perasaan personal di dalamnya? Tarikan kuat atau intuisi tajam yang seolah membisiki kita, ambil jalan ini, atau tunggu dulu, jangan lakukan itu. Rasanya kan itu datang dari dalam diri kita. Menurut Al-Quran, dari mana datangnya dorongan itu? Nah, disinilah arsitektur itu jadi lebih personal dan intim. Komunikasi ilahi itu nggak selalu berupa kitab suci yang turun. Ada bentuk bimbingan yang lebih halus yang ditanamkan langsung ke dalam hati. Oh, Tarikan kuat yang kamu rasakan itu dalam Al-Quran disebut sebagai hidayah atau ilham, petunjuk atau inspirasi. Ini adalah bisikan ruhani cara sang arsitek membimbing kita dari dalam. jadi kayak semacam GPS spiritual yang udah terpasang di dalam diri kita, gitu ya? Analogi yang sempurna. Dan seperti GPS pada umumnya, koneksi sinyalnya harus bagus. Oke. Dalam konteks ini, sinyal itu adalah iman atau kepercayaan kepada sang arsitek. Semakin kuat koneksinya, semakin jelas petunjuknya. Surah At-Taghabun ayat 11 menjelaskan hubungan ini dengan indah. Coba gimana ayatnya? Ayatnya berbunyi,
Ma asaba min musibatin illa biidnillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Oke, artinya? Artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kalimat itu kuncinya. Jadi hati kita ini semacam penerima sinyal untuk petunjuk-petunjuk itu. Ada contohnya nggak sih di Al-Quran di mana ilham ini bekerja pada situasi yang genting banget? Tentu, dan contohnya sangat manusiawi. Kisah ibu Nabi Musa itu contoh paling kuat. Bayangin deh, dalam situasi di mana tentara Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki. Iya, situasi yang mustahil kan? Mustahil. Beliau mendapat ilham untuk melakukan sesuatu yang di luar logika. Menghanyutkan bayinya sendiri di dalam keranjang ke sungai Nil yang berbahaya. Sebuah tindakan yang kalau dipikir-pikir sangat gila dan melawan semua insting keibuan. Tepat. Tapi ilham itu begitu kuat hingga mengalahkan ketakutan dan logikanya. Dan ternyata tindakan tidak logis itulah yang justru menyelamatkan Musa dan jadi bagian dari takdir besarnya. Wow. Ini menunjukkan bahwa bimbingan ilahi kadang datang dalam bentuk yang menantang logika kita. Mekanisme wahyu atau inspirasi semacam ini dijelaskan secara umum dalam surah Asy-Syura ayat 51. Intinya, Allah bisa berkomunikasi lewat berbagai cara, termasuk menanamkan inspirasi langsung ke dalam hati. Jadi buat kita nih, intuisi kuat yang pernah kita rasakan pas ambil keputusan besar, bisa jadi itu adalah bimbingan langsung ya? Bisa jadi. Itu adalah bentuk bimbingan langsung dari sang arsitek. Jadi kalau kita rangkai, sejauh ini kita punya cetak biru takdirnya di Lauh Mahfuz, lalu kita dibekali GPS internal berupa ilham untuk navigasi. Tapi kan manusia seringkali ngeyel atau salah baca sinyal GPS-nya. Apa kita dibiarkan begitu saja untuk salah jalan? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya adalah tidak. Disinilah lapisan arsitektur berikutnya masuk, dan ini yang paling menakjubkan menurut saya. Oh iya, Al-Quran menjelaskan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada semacam pasukan gaib yang ditugaskan untuk menjaga kita. pasukan. Maksudnya seperti pengawal. Tepat, mereka disebut mu'akibat, yang secara harfiah artinya para pengikut yang bergiliran. Mereka adalah malaikat yang secara spesifik ditugaskan bukan hanya untuk mencatat, tapi untuk menjaga manusia. Ini bukan fantasi, ini sangat eksplisit. Wow, jadi bukan cuma malaikat pencatat amal baik dan buruk yang kita kenal, tapi ada juga semacam tim bodyguard spiritual yang mendampingi kita. Betul, fungsi mereka lebih proaktif. Mereka adalah security detail ilahi. Surah Ar-Ra'd ayat 11 menggambarkannya dengan sangat jelas. Gimana ayatnya? Ayatnya, Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Terjemahannya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya silih berganti di hadapannya dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Di hadapan dan di belakangnya itu memberikan gambaran perlindungan 360 derajat. Lalu apa implikasinya buat kita sehari-hari? Berarti nyaris celaka yang pernah kita alami, tapi entah gimana kita selamat, itu mungkin bukan sekedar keberuntungan dong? Itulah implikasi utamanya. Momen saat kamu tiba-tiba memutuskan ganti jalur di jalan tol dan beberapa detik kemudian ada kecelakaan di jalur yang kamu tinggalkan. Iya, pernah tuh ngerasain gitu. Atau saat kamu batal pergi ke suatu tempat karena perasaan gak enak, lalu dengar ada kejadian buruk di sana. Dari perspektif ini, itu bisa jadi adalah intervensi halus dari para penjaga ini. Jadi mereka yang membelokkan kita? Mereka bekerja atas perintah Allah untuk menjauhkan kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Atau sebaliknya, mendorong kita secara halus menuju sebuah kebaikan. Kadang, mungkin levelnya sederhana aja. Mungkin kamu last minute memutuskan pesan makanan A, bukan B. Lalu temanmu cerita kalau makanan B hari itu rasanya aneh. Haha, bisa jadi itu intervensi malaikat level kuliner ya. Bisa jadi. Itu membuat hidup terasa jauh lebih diperhatikan ya. Iya, diperhatikan. Oke, ini semua nyambung. Jadi petanya ada, GPS-nya ada, pengawalnya juga ada. Sekarang gimana dengan orang lain dalam cerita kita? Kembali ke senario awal. Pertemuan yang terasa terlalu sempurna untuk jadi kebetulan, bertemu pasangan hidup di tempat tak terduga, atau mentor yang muncul tepat saat kita butuh. Apakah mereka juga bagian dari arsitektur ini? Tentu saja.
Jika setiap individu punya jalur takdir, maka persimpangan antar jalur itu pun sudah pasti dirancang. Fenomena ini bisa kita sebut pertemuan takdir. Al-Quran sering menyebut Allah sebagai sebaik-baik perencana. Ah, iya. Pertemuan-pertemuan ini adalah caranya menyatukan berbagai alur cerita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Artinya, orang-orang penting dalam hidup kita itu bukan pemain figuran ya, yang muncul secara acak ya. Mereka adalah co-star yang perannya juga sudah ditulis dalam skenario kita. Tepat, mereka adalah aktor lain dalam skenario besar yang sama. Ada sebuah ayat luar biasa dalam konteks Perang Badar yang bisa jadi cermin bagi pertemuan di hidup kita. Di sana Allah secara aktif mengatur pertemuan antara dua pasukan. Oke. Ayat itu ada di surah Al-Anfal ayat 44. Bunyinya, وَإِذْ يُرِكُمُهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّرُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Panjang ya, intinya apa tuh? Intinya gini, terjemahannya kira-kira, dan ketika Allah menampakkan mereka di matamu dalam jumlah sedikit saat kalian bertemu, dan Dia menjadikan kalian terlihat sedikit di mata mereka, agar Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi. Oh, kalimat kuncinya agar Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi. Jadi, persepsi kedua pihak dimanipulasi agar pertemuan itu terjadi dan menghasilkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Persis. Itu adalah contoh pertemuan yang diatur secara ilahi. Jika kita tarik ke dalam hidup kita, pertemuan penting dengan seseorang yang mungkin mengubah pandangan hidupmu atau membuka pintu rizki bisa jadi merupakan sebuah persimpangan yang telah diatur oleh sang arsitek untuk melaksanakan sebuah urusan dalam narasi hidupmu. Yang mungkin saat itu kita belum sadar tujuannya apa? Betul, saat itu kita belum sadar. Oke, jadi setelah kita tahu semua ini, ada cetak biru, ada pemandu internal, ada pengawal gaib, bahkan pertemuan pun sudah diatur. Pertanyaan terbesarnya adalah, lalu kenapa? Apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini? Gimana caranya konsep ini membantu kita, manusia modern, yang hidup di zaman serba cepat, penuh ketidakpastian, dan kadang terasa sangat kacau? Ini adalah puncak dari semua pemahaman tadi. Kalau ini semua cuma jadi konsep teologis, kita kehilangan manfaat praktisnya. Memahami adanya arsitek di balik semua ini adalah alat yang sangat ampuh untuk membangun dua hal yang paling kita butuhkan sekarang. Ketahanan mental dan ketenangan hati. Gimana caranya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah sebuah sikap batin yang disebut tawakal. Nah, tawakal ini sering disalahartikan sebagai pasrah pasif, padahal maknanya jauh lebih aktif. Oh, bukan cuma, ya sudahlah gitu ya? Bukan. Tawakal itu berarti lakukan bagianmu sebaik mungkin. Kerahkan semua usahamu, lalu serahkan hasilnya dengan kepercayaan penuh pada sang arsitek. Kamu mengerjakan bagianmu, dan kamu percaya bahwa hasil akhirnya berada di tangan perencana terbaik. Jadi ini semacam jaring pengaman psikologis ya? Berusaha sekeras-kerasnya, tapi di saat yang sama kita tahu bahwa apapun hasilnya, itu adalah bagian dari desain yang lebih besar dan lebih baik yang mungkin belum kita pahami. Tepat sekali. Itu adalah jaring pengaman psikologis yang paling kuat. Kesadaran bahwa tidak ada kesulitan yang menimpa kecuali atas izinnya, membuat kita tidak mudah hancur saat gagal. Iya, iya. Sebaliknya, kesadaran bahwa tidak ada kesuksesan yang datang kecuali atas kehendaknya, membuat kita tidak sombong atau lupa diri saat berhasil. Ini adalah resep stabilitas mental. Ada ayatnya juga soal ini? Tentu, Al-Quran merangkum prinsip ini di surah At-Tagabun, ayat 13. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi di dunia yang membombardir kita dengan kecemasan tentang masa depan, tawakal adalah jangkar yang menjaga kita tetap tenang. Betul, itu jangkarnya. Jadi, kalau kita runut lagi pembahasan kita yang luar biasa ini, cerita hidupmu, hidupku, itu ternyata jauh lebih magis dari yang kita kira. Dimulai dari sebuah skrip kosmik yang udah ada, yaitu Lauh Mahfuz. Kemudian, di dalam perjalanan itu, kamu dibekali GPS spiritual berupa bisikan dan ilham untuk membantumu bernavigasi. Dan bahkan saat kamu hampir salah jalan, ada tim keamanan ilahi, para muakibat, yang menjagamu. Hingga akhirnya, pertemuan-pertemuan penting dengan tokoh-tokoh lain dalam ceritamu pun ternyata sudah diatur sebelumnya. Ya, semua ini, dalam bahasa Al-Quran, adalah tanda-tanda atau ayat dari sang arsitek. Wow,
Dan pesan utamanya adalah ini. Al-Quran mengajak kita untuk tidak melihat dunia ini secara datar dan materialistis saja. Ia mengundang kita untuk mengangkat pandangan dan melihat setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap intuisi sebagai bagian dari sebuah narasi agung yang sedang dibentuk khusus untuk kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita pasif ya. Bukan sama sekali, tujuannya untuk membuat kita sadar bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih teratur, dan lebih bermakna. Dan sebagai pemikiran terakhir untuk kamu renungkan, setelah mendengar semua ini, coba deh lihat kembali perjalanan hidupmu. Momen kebetulan mana yang sekarang terlihat seperti sebuah petunjuk yang disengaja. Dan yang lebih penting, saat kamu melangkah maju mulai hari ini, bisikan atau tanda apa yang mungkin sedang coba ditunjukkan oleh sang arsitek dalam hidupmu sekarang?